Pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, hari ini tiba di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 4 September 2024. Di hari Rabu ini, Paus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Paus Fransiskus datang dengan penumpangi mobil Medium MPV berplat SCV1 dan tiba di Istana Merdeka pada pukul 9.30 tadi. Paus Fransiskus tiba di Istana Merdeka, langsung ditebar senyum dan salami anak-anak yang sudah berada di sekitar Istana Merdeka. Paus Fransiskus di istana untuk melakukan kunjungan kenegaraan kepada Presiden Jokowi. Setibanya di Istana Merdeka, Paus langsung membuka kaca mobil dan awak media yang sudah bekerja di pinggir jalan menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Beberapa anak bahkan mendapat kesempatan bersama dengan Paus Fransiskus ketika turun dari mobil dan didorong menggunakan kursi. Kedatangan Paus ke Istana Merdeka ini merupakan awal dari rangkaian perjalanan apostol di Indonesia. Ya, saudara, ini adalah sambutan hangat dari adik-adik kita yang menggunakan baju adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tentunya telah bersiap juga Kepala Negara Presiden Joko Widodo yang akan menjambut kedatangan dari yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus yang saat ini masih berada di dalam mobil. Kita akan ikuti secara bersama nantinya upacara penyambutan yang menjadi tradisi dari kepala negara yang berkunjung ke Istana Kepresidenan. Diplomatik Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, tentunya selain melakukan perjalanan apostoliknya ke Indonesia, beliau juga melakukan perjalanan apostoliknya ke Papua Nugini dan juga Timor Leste serta Singapura pada tanggal 2 hingga 13 September 2024. Dan Indonesia tentunya ini menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungannya di Asia Pasifik, yaitu pada tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024. Sesudah itu nantinya yang teramat mulia Paus Fransiskus akan menuju ke Papua Nugini dan juga bela negara. Akan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Ya, untuk saat ini masih disambut oleh anak-anak yang sudah bersiap dari pagi tadi di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Baik, kita simak dulu untuk di layar video kita ini masih nampak dikawal oleh beberapa pas pampres untuk sebelumnya, saudara, yang termulia, yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada kemarin siang. Tentunya beberapa pejabat juga melakukan penyambutan seperti halnya Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas yang juga menyambut kedatangan dari Sri Paus Fransiskus. Kemudian ada sejumlah pejabat lain seperti halnya Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan yang juga menyambut kedatangan Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia. Ya, saudara, saat ini yang Anda simak yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus telah
tiba di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya disambut oleh anak-anak yang menggunakan baju adat Nusantara sebagai simbol kebinekaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga dasar negara Pancasila ini tentunya menjadi semangat dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus kali ini. Yang dibawa oleh Paus Fransiskus pada kesempatan pagi hari ini diantaranya adalah Menteri Luar Negeri Kardinal Pietro Parolin, dan saat ini yang Anda simak adalah tradisi dari setiap kepala negara ataupun juga tamu negara yang hadir di Istana Kepresidenan adalah penandatanganan buku tamu di ruang kirdensial yang saat ini dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka Jakarta.
Ya, saudara, saat ini yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo berada di veranda Istana Merdeka Jakarta, kemudian untuk berbicara terkait dengan banyak isu dalam pertemuan empat mata di antara kedua kepala negara ini. Tentunya setelah penantian selama 35 tahun, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus kepala negara Tahta Suci Vatikan, Paus Fransiskus ini telah tiba di Indonesia pada kemarin, dan dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia ini tentunya menjadi kunjungan awal dalam turnya ke wilayah Asia Pasifik. Dan terlihat juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Luar Negeri Tahta Suci Vatikan, yakni Kardinal Pietro Parolin, juga mendampingi keduanya dalam pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi dan juga Paus Fransiskus. Ada sejumlah delegasi tadi yang dibawa oleh kedua negara, diantaranya adalah dari Indonesia. Presiden Joko Widodo mengenalkan sejumlah menteri kabinet, seperti halnya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, lalu juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, yang Vatikan Paus Fransiskus mengunjungi Istana Merdeka dan juga Istana Negara Jakarta. Pada sambutannya kemarin, Presiden Joko Widodo tentunya mengatakan bahwasanya ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah begitu, dan sudah hadirin disilahkan duduk kembali. Please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, peace be upon us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, His Holiness Pope Francis, the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, Elected President, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, Excellencies, dignitaries, ambassadors, ministers, and delegates from the Republic of Indonesia and the Holy See, distinguished guests, ladies and gentlemen. welcome to the State Palace. The apostolic visit of the Holy Father Pope Francis is highly anticipated not only by the Catholics in Indonesia, but also by the entire nation. In accordance with the theme of the visit, it is hoped that the Holy Father's visit will deepen our faith as well as strengthen the spirit of fraternity and compassion. To begin, we invite His Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to deliver his remarks. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden terpilih Republik Indonesia, yang saya hormati para ketua lembaga-lembaga tinggi negara, para tokoh agama, hadirin dan undangan yang berbahagia.
Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Sri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Palestina, yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih. Excellencies, ladies and gentlemen, next we kindly invite His Holiness Pope Francis to deliver his remarks. Signor Presidente, Bapak Presiden, distinte autorità, para pejabat yang terhormat, eminentissimi signori cardinali, tuan-tuan kardinal dan uskup yang saya kasihi, illustri rappresentanti perwakilan masyarakat sipil yang terhormat, società religiose, dei gruppi religiosi, dan pemimpin agama di diverse religioni, dari agama-agama berbeda-beda, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo dan diplomatico. para anggota korps diplomatik. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, Dengan sepenuh per il hati, invito saya berterima kasih kepada Anda, Bapak visitare Presiden, il Paese atas undangan e yang per le sue menyenangkan gentili untuk parole di mengunjungi saluto. negara Anda, dan atas Rivolgo kata al sambutan Anda yang Presidente ramah. eletto Saya mengucapkan il mio salam più hangat sentito kepada Presiden augurio terpilih untuk masa per un tugas fruttuoso pelayanan Anda lavoro al servizio yang membawa dell'Indonesia, buah untuk Indonesia, immenso sebuah arcipelago negara di kepulauan migliaia yang e luas, migliaia di isole yang terdiri bagnate dal dari mare ribuan che collega dan l'Asia ribuan e pulau yang l'Oceania. dikelilingi laut yang menghubungkan Si potrebbe Asia quasi ke affermare che Oceania. come l'oceano
dapat è dikatakan bahwa l'elemento naturale sebagaimana che unisce samudra tutte le adalah isole unsur indonesiane, alami yang così menyatukan il seluruh mutuo kepulauan di rispetto Indonesia, per le demikian pun specifiche sikap caratteristiche saling culturali, menghargai terhadap etniche, kekhasan linguistiche e karakteristik religiose di budaya, tutti i gruppi etnik, umani di bahasa, cui dan si agama compone dari semua l'Indonesia kelompok yang è ada di il Indonesia tessuto adalah kerangka connettivo, yang tak è il tessuto tergantikan dan indispensabile menyatukan a rendere yang membuat unito Indonesia e sebagai fiero sebuah il bangsa popolo yang indonesiano. bersatu dan bangga. Il vostro motto Semboyan nazionale negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu uniti dalam nella keberagaman, diversità, secara harfiah letteralmente berarti molti berbeda-beda ma uno, tetapi tetap satu manifesta jua, bene questa realtà mengungkapkan multiforme realitas di beraneka popoli sisi dari diversi, berbagai orang saldamente yang disatukan uniti dengan in una teguh sola dalam satu bangsa. nazione. Semboyan ini mostra juga che, memperlihatkan come la grande bahwa biodiversità sebagaimana presente in questo keanekaragaman arcipelago hayati e yang fonte ada di dalam ricchezza, negara splendore, kepulauan ini adalah analogamente sumber le kekayaan differenze dan specifiche keindahan. Demikian contribuiscono pula a formare perbedaan-perbedaan un Anda magnifico secara mosaico khusus nel quale ogni berkontribusi tessera bagi è pembentukan insostituibile mosaik elemento yang per sangat comporre besar, una grande yang opera mana originale e masing-masing preziosa. keramiknya E questo è il vostro adalah tesoro, unsur tak la tergantikan vostra ricchezza dalam pura. menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. L'armonia nel rispetto delle Kerukunan diversità di si dalam raggiunge perbedaan quando dicapai ogni ketika visione perspektif-perspektif particolare tertentu tiene conto della necessità mempertimbangkan comuni e quando kebutuhan-kebutuhan ogni gruppo bersama etnico e dari semua confessione orang, religiosa dan ketika agiscono setiap in kelompok suku spirito dan di fraternità, denominasi keagamaan perseguendo bertindak il dalam nobile semangat fine di persaudaraan servire il bene di tutti. seraya mengejar tujuan La luhur consapevolezza dengan di melayani kebaikan partecipare bersama. a una storia condivisa Kesadaran nella quale untuk ciascuno berpartisipasi dalam porta sejarah il proprio bersama contributo yang di dalamnya dove è solidaritas adalah fondamentalmente unsur la hakiki solidarietà dan semua di orang ogni memberikan parte sumbangsihnya verso il tutto, membantu aiuta a mengidentifikasi individuare le solusi-solusi yang giuste tepat soluzioni untuk menghindari e evitare kejengkelan l'esasperazione yang muncul dei dari contrasti perbedaan e a dan untuk trasformare la mengubah perlawanan contrapposizione kepada in fattiva kerjasama yang collaborazione. efektif. Questo saggio Keseimbangan e yang delicato bijaksana equilibrio namun tra rentan la ini molteplicità antara di kemajemukan culture budaya yang e delle besar dan differenze ideologi-ideologi visioni yang berbeda ideologiche dan e cita-cita la yang ragione mempererat persatuan che haruslah cementano dibela terus-menerus l'unità. dari berbagai ketimpangan. E questo va Ini adalah continuamente karya difeso keterampilan yang da dipercayakan ogni kepada semua orang, tetapi secara khusus kepada perché si mereka tratta di yang un terlibat lavoro dalam kehidupan artigianale, politik ripeto, yang harus un lavoro memperjuangkan kerukunan, artigianale, persamaan, rasa hormat atas affidato a hak-hak tutti, dasar ma in manusia. maniera speciale all'azione svolta dalla politica, Pembangunan quando berkelanjutan essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, solidaritas la solidarietà dan upaya e il mencapai perdamaian perseguimento baik della di dalam pace masyarakat sta maupun all'interno della dengan bangsa-bangsa società, serta negara-negara sia lain. con gli altri popoli e nazioni. Era qui la grandezza della politica. Untuk memperkuat kerukunan yang Diceva un damai saggio dan berbuah che la politica yang menjamin perdamaian è dan la forma menyatukan più alta della upaya-upaya carità. untuk menghapus ketimpangan dan penderitaan Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora di berbagai wilayah persistono in negara, alcune zone. Gereja La Katolik Chiesa berkeinginan untuk meningkatkan incrementare il dialog dialogo antara agama. interreligioso. Si Dengan potranno cara ini, eliminare in questo prasangka modo dapat i dihapus pregiudizi dan suasana e far saling crescere menghargai un clima di dan saling rispetto percaya e di fiducia dapat bertumbuh. reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quella del Yang contrastare adalah l'estremismo hal-hal yang sangat penting e dan anche la penting intolleranza, untuk melawan ekstremisme dan quali intoleransi, dan distorcendo yang melalui la pembelokan religione, agama berupaya tentano untuk memaksakan di imporsi sudut pandang mereka servendosi dengan menggunakan dell'inganno tipu e della muslihat violenza. dan kekerasan. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza.
sedangkan mendengarkan satu sama lain dan menghargai yang lain itu mendukung persaudaraan, sesuatu yang sangat bagus. Gereja Katolik bekerja untuk melayani kebaikan bersama dan berkeinginan untuk menguatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara dan aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil, mendorong pembentukan struktur sosial yang lebih seimbang dan memastikan pembagian bantuan sosial yang lebih efisien dan adil. E con questo incoraggia la Berkaitan dengan formazione di un ini, tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare izinkanlah saya un riferimento untuk al merujuk preambolo della vostra pada Costituzione pembukaan del Undang-Undang Dasar 1945, 1945 Anda il quale offre yang indicazioni menawarkan preziose wawasan berharga sulla bagai direzione jalan del cammino yang dipilih che oleh Indonesia l'Indonesia yang demokratis indipendente dan ha merdeka. scelto. E quella è una storia molto bella. Una quando uno sejarah analizza, yang perché sangat-sangat è stata indah. una scelta di tutti, no? Adalah pilihan dari semua. Per ben due volte in pochi Dua arrivi kali il preambolo dalam fa beberapa riferimento a baris Dio Onnipotente pembukaan e alla Undang-Undang Dasar necessità Anda che la sua merujuk kepada benedizione Allah yang scenda Maha sul Kuasa nascente Stato dan perlunya dell'Indonesia. berkat Allah turun Similmente, atas il negara testo che si Indonesia apre alla vostra yang legge baru lahir. fondamentale a due riprese Dengan cara yang sama, tratta dalla giustizia kalimat sociale, pembuka auspicando Undang-Undang Dasar che Anda si merujuk dua kali instauri pada un keadilan ordinamento sosial internazionale sebagai fondato fondasi tatanan su di essa, internasional yang considerata diinginkan tra i dan principali sebagai salah satu obiettivo tujuan del yang harus realizzare a dicapai vantaggio demi dell'intero kepentingan popolo seluruh rakyat indoneziano. Indonesia. Unità nella molteplicità, Bhinneka Tunggal Ika, giustizia sociale, keadilan sosial benedizione dan divina berkat ilahi sono dunque i principi karenanya adalah fondamentali prinsip-prinsip destinati a hakiki ispirare e yang orientare bermaksud programmi untuk specifici. menginspirasi Sono come dan la menuntun struttura tatanan portante sosial. la solida base sulla quale costruire la Prinsip-prinsip casa. ini dapat disamakan E dengan come non struktur notare pendukung sebuah che fondasi tali yang kokoh principi untuk membangun si rumah. accordano molto Bukankah bene kita pasti con il menyadari motto bahwa di questa mia prinsip-prinsip visita ini in sangat Indonesia? sesuai dengan moto kunjungan saya di Fede, Indonesia, fraternità iman, e persaudaraan, compassione. bela rasa. Purtroppo Sayangnya, invece si riscontrano bagaimanapun nel mondo attuale kita melihat alcune di dunia tendenze saat che ini ostacolano lo sviluppo della kecenderungan fraternità tertentu universale. yang menghalangi In perkembangan diverse persaudaraan regioni universal. constatiamo il sorgere Di berbagai di daerah violenti kita menyaksikan conflitti munculnya che sono konflik-konflik spesso il kekerasan risultato yang di una seringkali mancanza adalah di rispetto akibat kurangnya sikap reciproco, saling una menghargai mancanza della dan dari volontà tollerante keinginan di far intoleran prevalere untuk a tutti memaksakan i costi kepentingan sendiri, i propri posisi sendiri, interessi, dan la narasi propria historis posizione, o la sepihak propria parziale dengan segala narrazione upaya storica, anche bahwa quando ciò comporta bahkan sofferenze kalaupun hal senza ini fine membawa per intere kepada collettività penderitaan tiada e akhir sfocia in vere bagi e seluruh proprie komunitas guerre dan berujung sanguinate. pada peperangan dan banyak A pertumpahan volte darah. poi si sviluppano Kadang-kadang violente tensioni ketegangan-ketegangan dengan unsur all'interno kekerasan degli stati. timbul di dalam negara-negara Per la karena ragione mereka che- yang di- berkuasa che chi define, ingin chi detiene il potere menyeragamkan vorrebbe segala tutto sesuatu uniformare, dengan memaksakan visi mereka, imponendo la propria visione bahkan dalam anche hal-hal yang in seharusnya questioni che diserahkan dovrebbero essere kepada lasciate otonomi dall'autonomia individu-individu dei singoli dei gruppi. atau kelompok-kelompok yang berkaitan. D'altra parte, Terlebih, malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le terlepas situazioni in dari cui manca un kebijakan-kebijakan yang effettivo e mengesankan, lungimirante terdapat impegno juga per kurangnya costruire la komitmen giustizia sejati sociale. yang berorientasi Ne ke deriva depan che una untuk parte menerapkan considerevole prinsip-prinsip keadilan dell'umanità sosial. viene lasciata ai Akibatnya, sebagian margini, besar umat senza manusia i mezzi per terpinggirkan un'esistenza tanpa sarana untuk dignitosa menjalani e hidup senza difesa yang per bermartabat far fronte a dan gravi tanpa perlindungan crescenti dari squilibri ketimpangan sosial sociali yang serius che- dan bertumbuh yang memicu konflik-konflik che yang parah. innescono a Dalam tutti i konteks-konteks lainnya, E come si masyarakat risolve questo? percaya Con una bahwa legge di morte, cioè mereka limitare le nascite, dapat limitare la atau ricchezza più grande che ha un boleh paese che sono le nascite. E il vostro membutuhkan paese untuk memohon invece berkat ha Allah famiglie di 3, 4, 5 Iya. figli che vanno avanti e questo si fa vedere nel livello mendengar di età bahwa del paese. keluarga-keluarga masih Continuate memiliki così, 3 sampai è un 4 anak esempio per tutti, dan ini tutti i sebuah paesi.
contoh yang bagus untuk banyak che negara. forse, questo fa ridere, forse Mungkin queste ini- famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo Karena non va. banyak negara tidak mau lagi memiliki anak tetapi memiliki binatang In anjing altri atau kucing. contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio. Dalam konteks-konteks lainnya, masyarakat percaya bahwa mereka dapat atau boleh mengabaikan kebutuhan untuk memohon berkat Allah, menilainya sebagai sesuatu yang dangkal bagi manusia dan masyarakat sipil. Sebaliknya, mereka memajukan usaha-usaha mereka sendiri, tapi kerap kali hal ini menghantar kepada pengalaman frustrasi dan kegagalan. Meski demikian, ada masa-masa ketika iman kepada Allah terus-menerus diletakkan di garis depan, tapi sayangnya dimanipulasi untuk menciptakan perpecahan dan peningkatan kebencian, dan bukan untuk memajukan perdamaian, persekutuan, dialog, rasa hormat, kerjasama, dan persaudaraan. Fratelli e sorelle, Saudara dan saudari yang di terkasih, fronte a questi ombre rallegra osservare come la filosofia che ispira la organizzazione berhadapan dello dengan Stato tantangan-tantangan yang disebutkan di atas manifeste saggezza adalah e suatu yang equilibrio. memberanikan bahwa falsafah Faccio mie yang a tale menuntun proposito ketatanegaraan le parole Indonesia pronunciate sungguh da San seimbang Giovanni Paolo sekaligus II. bijaksana. Proprio in questo Terkait palazzo, hal ini, saya ingin in occasione menjadikan della sua kata-kata dari visita Santo Yohanes nel Paulus II 1989. dalam kunjungannya tahun 1989 di Egli, istana tra ini l'altro, affermò, sebagai perkataan saya. nel riconoscere Di antara la presenza hal-hal di lain una beliau legittima berkata, diversità, dengan mengakui nel kehadiran rispettare i diritti keanekaragaman umani yang sah, e i diritti dengan menghargai politici di hak-hak tutti i manusia cittadini dan politik e dari nel semua warga, promuovere dan la dengan crescita mendorong pertumbuhan dell'unità persatuan nasional fondata berlandaskan sulla toleransi tolleranza dan e sikap rispetto per saling gli altri. menghargai terhadap Voi, orang lain. Indonesiani, Anda, orang gettate Indonesia, le fondamenta meletakkan di quella fondasi società bagi giusta masyarakat e yang adil dan pacifica, damai che tutti yang gli diinginkan indonesiani semua warga desiderano Indonesia per se stessi e untuk che diri sendiri vogliono dan trasmettere al rindu proprio untuk figlio. diwariskan kepada anak-anak setelahnya. Anche se a volte Juga nel corso terkadang delle vicende di masa storiche, lalu i prinsip-prinsip principi tersebut ispiratori sopra tidak selalu richiamati diterapkan, non namun sempre prinsip-prinsip hanno avuto la ini forza tetaplah di berlaku imporsi in ogni dan dipercaya circostanza. ibarat Essi mercusuar rimangono validi yang menyinari e jalan affidabili yang come ditempuh un faro dan che mostra la yang direzione da memperingatkan percorrere e tentang avverte kesalahan-kesalahan amat berbahaya pericolosi yang errori harus inevitabili. dihindari. Signor Presidente, Bapak Presiden dan hadirin sekalian, signori, auspico che tutti saya nel loro berharap agar quotidiano setiap agire orang sappiano dalam trarre kehidupan mereka ispirazione sehari-hari da questi akan principi mampu per menimba renderli inspirasi effettivi dari prinsip-prinsip ini nell'adempimento ordinario dan dei menerapkannya rispettivi doveri. ketika melaksanakan kewajiban Perché mereka opus masing-masing. justitiae Karena pax, opus justitiae, la pace justitiae è pax, frutto della perdamaian giustizia. adalah karya dari keadilan. l'armonia. Kerukunan Infatti si dicapai ottiene ketika quando kita ciascuno berkomitmen si impegna tidak non hanya solo demi per i propri kepentingan-kepentingan interessi e la dan propria visione, visi kita ma sendiri, è una vista del bene tapi di tutti, demi kebaikan per bersama costruire ponti dengan e membangun favorire jembatan, accordi e memperkokoh sinergie, kesepakatan per dan unire sinergi, le forze menyatukan allo scopo kekuatan di untuk sconfiggere mengalahkan ogni segala forma bentuk penderitaan di moral, miseria, ekonomi dan morale, sosial, economica o dan sociale, untuk e per memajukan promuovere perdamaian pace e dan concordia. kerukunan. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla Saudara-saudari vostra strada yang che è baik, così bella teruskanlah e jalan così Anda giusta. yang mungkin così dan begitu adil, porta la begitu benedizione a tutto il popolo. benar untuk Dio kesejahteraan benedica l'Indonesia seluruh rakyat. con la pace, Semoga per un Tuhan futuro memberkati ricco di speranza. Indonesia dengan Dio benedica perdamaian, tutti voi. dengan masa depan dan harapan. Tuhan memberkati Anda semua. Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Indonesia and His Holiness Pope Francis and the Vice President of the Republic of Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, depart the State Palace. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Thank you for your speech, very good speech.
D'accordo. Thank you, Your Holiness. Thank you. Langsung standby kayak on cam ya mas. Oke dibuka ya. Ya, saudara, baru saja tadi kita simak pidato yang disampaikan oleh Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta. Tidak hanya itu, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutan secara singkat begitu, bahwasanya Indonesia menyambut hangat kedatangan atau kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara pertama kunjungannya atau dalam turnya ke Asia dan juga Pasifik. Indonesia menyambut hangat itu yang tadi sempat diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga Presiden juga mengucapkan kembali ucapan selamat datang atas penerbangan dengan durasi terpanjang yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dan tentunya kunjungan ini memiliki pesan yang kuat, arti pentingnya merayakan perbedaan. Di mana tadi Presiden Joko Widodo juga dalam sambutannya mengatakan bahwasanya Indonesia, tanah air, memiliki sekitar 714 suku bangsa, etnis, dan 17.000 pulau yang semuanya berbeda suku, ras, agama, budaya, dan tentunya terus berupaya untuk bisa menjaga harmoni di antara perbedaan suku, ras, dan juga agama. Saat ini Yang Teramat Mulia Sri Paus Fransiskus telah meninggalkan Istana Negara Jakarta. Untuk kemudian ada beberapa agenda yang rencananya akan diagendakan untuk hari ini dan juga esok hari, karena memang kunjungan dari Paus ini akan berlangsung beberapa hari begitu. Seperti halnya pada hari Rabu ini, selain juga kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka Jakarta dan juga Istana Negara Jakarta, di mana tadi juga Sri Paus telah menyampaikan pidatonya. Ada beberapa hal yang digarisbawahi, diantaranya terkait dengan prinsip atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan juga prinsip keadilan sosial, yang ini juga tentunya sesuai dengan moto atau sesuai dengan tema dari kunjungan Paus Fransiskus kali ini, yakni terkait dengan iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Ini adalah Paus Fransiskus adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Pertama adalah Paus Santo Paulus VI yang berkunjung pada tahun 1970. Kemudian setelah 19 tahun kemudian, yakni Paus Santo Yohanes Paulus II yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1989, dan berselang 35 tahun lamanya akhirnya Paus Fransiskus tiba di tanah air pada kemarin. Setelah itu nantinya ada pertemuan dengan korps diplomatik juga. Dan untuk agenda esok hari, saudara, pada Kamis 5 September 2024 ada pertemuan antar agama, tentunya dengan para tokoh agama di Masjid Istiqlal Jakarta. Selain itu juga pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor pusat Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan dilanjutkan Misa Akbar di Stadion Madia atau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbicara terkait dengan
Pancasila ya, sebagai dasar negara, dan tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut rupanya ini sudah dikenal di Tahta Suci Vatikan, dan berdasarkan kisah-kisah dari Bapak Kardinal, Bapak Uskup yang kemudian berkunjung ke Vatikan, bertemu dengan Paus, Sri Paus maupun dengan kardinal-kardinal di Roma, bahwasanya memang jika ada tamu undangan yang datang dari Indonesia, seringkali ungkapan pertama yang muncul adalah Pancasila. Dan Pancasila sebagai dasar negara cukup dikenal dan dikagumi di sana, termasuk juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi juga sempat disinggung oleh Sri Paus dalam pidatonya. Dengan perbedaan suku, ras, agama di Indonesia, tentunya Indonesia sebagai salah satu dengan negara mayoritas muslim terbesar di dunia juga bisa hidup harmoni dan juga berdampingan. Momen sejarah tentunya ini kita lihat di belakang, bahwasanya memang rombongan dari mobil Paus Fransiskus saat ini akan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Tentunya diiringi dengan beberapa mobil pengamanan serta pengawalan ketat dari pihak Pas Pampres begitu. Selain itu juga ada mobil rombongan yang juga turut hadir di belakang kita semua. Rombongan dari Vatikan atau delegasi dari Vatikan yang turut serta hadir. Negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.